maka Allah akan mengutus. Ini di sini ada kata-kata man. Man ini di dalam bahasa Arab itu nakiroh, masih umum. Bisa seorang, bisa kelompok, bisa sebuah golongan yang banyak, gitu kan. Nah, ini sebuah interpretasi yang bisa kita lakukan untuk memaknai daripada ini. Jadi kalau sudah bicara masalah agama, masalah kebutuhan orang banyak, manusia, maka dalam Al-Quran itu bahasa itu ada dua. Kadang-kadang Allah itu kepada orang-orang yang beriman saja, kadang-kadang orang manusia. Siapa saja, agama saja bisa menjadikan diajak bicara oleh Al-Quran. Ya ayuhan nas, manusia semua. Nah, di sini konteksnya adalah bahwa Allah setiap awal 100 tahun akan mengutus orang atau orang-orang atau kelompok yang akan membuat sebuah pembaharuan. Pembaharuan itu kepada yang benar, dari yang tidak benar kepada yang benar. Nah, ini akan terjadi semacam itu. Nah, ini sekarang kalau dari analogi internasional, ya, analisisnya itu tanda-tandanya banyak sekali akan dari sebuah perubahan. Apakah Pak Anies yang sosok yang kita usung ini punya tipikal, punya cara berpikir, punya gaya, ya, punya pergaulan internasional, punya pemikiran yang smart, ya, bisa bergaul? Apakah ini juga salah satu daripada unsur daripada siklus perubahan 100 tahun? Nah, ini yang kita akan diskusikan pada saat ini. Langsung saja menuju kepada tema yang diangkat pada diskusi ini, siklus peradaban manusia di muka bumi 100 tahun, ada siklus perubahan. Sebetulnya kalau yang kasat mata kita lihat dari berita-berita, kita dengarkan dari informasi-informasi, lalu kemudian dari semua penelitian, semua terjadi bahwa terjadi perubahan yang luar biasa. Dua dasawarsa saja ada perubahan ketika dunia semua menyatu dalam satu konspirasi mempropagandakan tentang masalah perang terhadap teroris, dan teroris itu dikerucutkan kepada umat Islam. Tapi tiba-tiba sekarang berubah. Resolusi PBB mengatakan bahwa kita harus ada resolusi tentang anti-Islamfobia, dan itu harus diratifikasi oleh negara-negara untuk menjadi undang-undang. Siapa yang menghina Islam itu dipenjara, dihukum. Nah, ini satu perubahan yang luar biasa di mana-mana. Lalu kemudian di Eropa buka bersama di mana-mana, puasa luar biasa menyambut Islam, ya. Banyak sekali yang perubahan kita lihat. Lalu ini ada perubahan siklus di sini. Lalu kekuatan ideologi pun mulai berbeda-beda. Ini kapitalisme mulai runtuh dengan kerajaan yang mereka bangun, dan juga walaupun masih terus bersaing dengan komunisme, ini juga terjadi di mana-mana. Manusia juga mulai menyadari tentang mengangkat kebenaran-kebenaran yang ada, dan semua memprihatinkan dengan kedoliman dibuka di mana-mana, di gedungnya. Konspirasi dibuka di mana-mana. Ini ada perubahan apa? Lalu dari persepsi agama, saya ada satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada di Sunan Abi Dawud, di mana Rasulullah SAW itu bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu li hadhil ummah, akan mengutus untuk umat ini, ya kan, ala ru'si kulli mi'ati sanah, setiap di awal 100 tahun seorang yang man yujaddidul hadinaha, yang mereka bikin pembaharuan, yujaddid, tajdid, rekonstruksi. Artinya kalau sudah terjadi sebuah penyimpangan agama adalah kebenaran. Kebenaran apapun. Jadi jangan sampai kita tafsirkan agama itu hanya ritual, hanya zakat, haji, puasa. Tidak. Tapi agama di dalam Islam itu sifatnya universal. Ya politik, ya ekonomi, ya budaya, ya semua ritual, semua masuk agama. Nah, ketika orang itu yujaddid, ketika sudah terjadi penyimpangan yang luar biasa dalam politik, ekonomi, moralitas, budaya, ya kan? Maka Allah akan mengutus
Ini di sini ada kata-kata man. Man ini di dalam bahasa Arab itu nakiroh, masih umum. Bisa seorang, bisa kelompok, bisa sebuah golongan yang banyak, gitu kan. Nah, ini sebuah interpretasi yang bisa kita lakukan untuk memaknai daripada ini. Jadi kalau sudah bicara masalah agama, masalah kebutuhan orang banyak, manusia, maka dalam Al-Quran itu bahasa itu ada dua. Kadang-kadang Allah itu kepada orang-orang yang beriman saja, kadang-kadang orang manusia. Siapa saja, agama saja bisa menjadikan diajak bicara oleh Al-Quran. Ya Yuhannas, manusia semua. Nah, di sini konteksnya adalah bahwa Allah setiap awal 100 tahun akan mengutus orang atau orang-orang atau kelompok yang akan membuat sebuah pembaharuan. Pembaharuan itu kepada yang benar, dari yang tidak benar kepada yang benar. Nah, ini akan terjadi semacam itu. Nah, ini sekarang kalau dari analogi internasional, ya, analisisnya itu tanda-tandanya banyak sekali akan dari sebuah perwala. Apakah Pak Anies yang sosok yang kita usung ini punya tipikal, punya cara berpikir, punya gaya, ya, punya pergaulan internasional, punya pemikiran yang smart, ya, bisa bergaul? Apakah ini juga salah satu daripada unsur daripada siklus perubahan 100 tahun? Nah, ini yang kita akan diskusikan pada saat ini. Ya, kalau bicara masalah agama, ya memang sebetulnya dalam Islam itu, Pak Antoni, agama itu seluruhan, ya, ekonomi, ya politik, ya moral, ya ritual, itu semua agama. Kita saja umpamanya, Pak Antoni ini kan ahli ekonomi, ya, ahli ekonomi yang gembong ekonomi yang paling tinggi adalah Adam Smith. Adam Smith itu hidupnya lahir 1723, mati 1790. Nah, apa yang diungkap teori-teori daripada Adam Smith ternyata dibicarakan oleh Abu Ubaid al-Baghdadi. Tahun berapa? 200 Hijriah. 150 sampai 200 Hijriah. Berarti 1000 tahun lebih dibicarakan. Nah, ternyata teori-teori Adam Smith itu sudah contohnya tentang masalah invisible hand, invisible hand. Itu teori yang sangat terkenal bahwasanya harga itu diserahkan kepada pasar, tidak bisa diatur-atur, kan gitu. Ternyata di hadis Rasulullah itu Abu Ubaid mengumpat dari satu hadis dari Tirmidzi bahwa Rasulullah datangi sahabat-sahabat, ya Rasulullah, ini sekarang harga kurma ini mencekik, nggak bisa dibeli, mahal karena kelangkaan. Coba putuskan gitu, harganya dipatok saja. Rasul mengatakan itu tidak hasil, diserahkan kepada yang punya kuasa, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ternyata teori Adam Smith itu invisible hand di situ. Saya cuma nggak disebut sama dia. Lalu kemudian bagaimana Ibnu Sina itu menjadi rujukan daripada ilmu kedokteran, Al-Khawarizmi, Ibnu Battuta dalam geografi. Ternyata mereka yang penemu-penemu ilmu pengetahuan itu adalah muslimin, walaupun bukan orang Arab, tapi muslimin mereka. Tapi akhirnya diikuti orang-orang Barat, tapi seakan-akan diakui penemuan mereka. Itu yang kita sebut. Makanya kalau Pak Antoni nanti bisa perkuai buku Abu Ubaid itu, ya, yang punya Al-Amwal judulnya itu kok terjemahnya luar biasa. Semua teori Adam Smith itu semua dari situ, itu luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa peradaban kita ini memang dulu pernah peradaban Islam terjadi di Spanyol, ya kan, itu tidak bisa dipungkiri. Makanya di dalam surat Al-Ankabut itu dikatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari kejayaan dan keemasan itu akan kami perputarkan di antara manusia. Tidak orang Islam saja, tapi manusia, bangsa Eropa, bangsa Cina, bangsa apa, itu akan diperlihatkan. Nah, sekarang ini kita menuju 100 tahun 2024 ini, pas kalau itu Hijriah 100 tahun, awal 100 tahun. Siapa tahu Pak Anies ini salah satu unsur daripada perubahan peradaban dunia yang mudah-mudahan semakin maju insya Allah, dengan kebusukan dan kejahatan yang sudah merajalela dengan mengikuti ideologi yang sesat ini. Ini saja mungkin sebagai mukadimah, sebagai pemantik. Nanti selanjutnya akan dibahas secara mendalam oleh Pak Robi, kemudian juga Pak Andri Budiawan dari sisi politik ekonomi secara global dan secara lokal.
Ini saja mungkin dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.